Jadi tadi kan kita berbicara tentang Mas, pemeriksaan pengobatan fisik kan. Fisik. Nah, ada beberapa penyakit itu penyakit hati. Oke. Seperti itu nanti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Medcast. Kembali lagi dengan kita Medical Podcaster. Selamat menikmati dan selamat menonton. Perkenalkan, nama saya Rizky Ahmadoni, kerap dipanggil dengan Wahyu. Dan tentunya tak lupa juga dengan narasumber kami, yaitu alumni dari FK Unsa sendiri angkatan 2018, yaitu Mas Kudus. Baik Mas, hari ini kita akan membahas tentang pengobatan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Di dalam hadis Bukhari itu menyatakan, Mas, ya, saya pernah dengar dan sama baca, Bismillahirrahmanirrahim, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifaan. Tidak ada penyakit yang Allah turunkan kecuali ada penyembuhnya. Jadi sekarang itu banyak informasi berita-berita di mana pengobatan itu aneh-aneh, Mas. Seperti halnya kemarin yang viral itu memindahkan penyakit seseorang ke hewan yang kambing itu, Mas, ya. Dan itu secara dinalar nggak cocok buat dipikir gitu. Jadi saat mengambil tema pengobatan yang dianjurkan oleh Rasulullah, supaya kita itu tahu apa aja obat-obatan atau pengobatan yang dianjurkan oleh Rasulullah. Nah, jadi dasarnya terlebih dahulu, Mas, ya. Yang saya mau tanyakan itu apa pendapat Mas yang dimaksud dengan pengobatan itu apa? Seperti apa? Nah, soalnya ada beberapa pengobatan yang bisa dibilang itu baik, bisa dibilang itu buruk. Nah, selanjutnya nilai normal dari bahwa pengobatan itu baik dan cocok buat kita semua itu seperti apa? Oke. Mungkin satu-satu ya. Iya. Jadi kita mau bahas tentang pengobatan nih. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke pengobatan, kita itu harus tahu sehat itu seperti apa ya. Ya. Jadi sehat itu kalau secara WHO itu adalah keadaan yang sempurna, baik secara fisik, sosial, ekonomi maupun psikologis. Nah, dari sehat itu maka ada seseorang yang tidak sehat. Nah, itu yang disebut dengan sakit. Nah, antara sakit dan sehat maka ada perantara yang namanya obat itu tadi. Nah, di sini obat itu menjadi sebuah layaknya katalis dari sakit menuju ke sehat. Nah, secara terminologi obat itu adalah kayak padanan bahan yang biasanya digunakan untuk mengembalikan keadaan fisiologis maupun mempengaruhi keadaan tubuh yang mengalami patologis, sehingga nanti bisa menetapkan diagnosis atau menghilangkan penyakit atau patogen yang berada dalam tubuh, atau juga bisa meningkatkan kualitas kesehatan itu sendiri. Jadi pengobatan itu seperti itu. Terus tadi pertanyaannya, dan nilai normal dari pengobatan itu dikatakan baik atau buruk itu seperti apa? Buat kita yang awam-awam ini kan ada yang belum tahu itu baik atau buruknya. Jadi ini subjektif ya sebenarnya. Pengobatan yang baik berarti baik ini kan antara orang lain dan kita itu kan berbeda. Ya. Menurut Wahyu mungkin baik, menurut Wahyu mungkin beda antara dengan baik menurut saya. Persepsi orang. Ini persepsi itu. Nah, menurut saya kalau pengobatan yang baik itu adalah yang asalnya itu dari barang-barang yang baik dan juga memperolehnya itu dari cara yang baik. Juga kita tahu kalau di farmakologi kita kan sudah pernah belajar bahwa ada 6 tempat obat atau 8 tempat obat. Pernah dengar? Pernah. Ya. Kita udah belajar farmakologi. Iya, betul. Contohnya nomor 1, tempat obat. Tempat obat adalah obat yang digunakan kepada pasien. Kemudian tempat pasien. Tempat pasien adalah tempat untuk obat ini akan diberikan. Kemudian tempat rute. Nah, kita ketahui banyak rute pengobatan yang bisa kita berikan. Misal seperti melalui oral, berminum,
Ada yang melalui tetes mata, ada yang melalui injeksi, ya seperti itu. Nah, misal kalau ada obat yang harusnya diteteskan pada mata kemudian kita injeksikan, itu kan sudah tidak tepat dan itu sudah menurut saya sudah masuk ke dalam pengobatan yang buruk atau tidak baik. Ya. Nah, itu ya dengan tempat-tempat yang lainnya, jika itu sudah terpenuhi dengan baik, maka menurut saya itu pengobatan yang baik. Selain itu juga pengobatan yang baik ini kalau berdasarkan kaidah-kaidah Islam itu tidak keluar. Jadi misal ada pengobatan seperti kita ketahui itu ruqyah ya. Ya. Ruqyah itu dulu memang dasarnya itu sebelum Rasulullah itu diutus, ruqyah itu juga dilakukan. Namun itu didasarkan pada Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sekarang pada saat sudah diutus, Nabi itu juga menganjurkan ruqyah yang tidak keluar dari kesyirikan. Kiranya seperti itu. Soalnya saya pernah dengar itu ada jurnal itu mengatakan seperti berobat kalau yang hal-hal gaib itu bisa disebut dengan berobat yang buruk ya Mas? Yang gaib-gaib itu. Yang gaib-gaib. Iya, supranatural seperti yang viral-viral kemarin itu. Oke. Supranatural. Ini ya yang di Blitar gitu ya. Iya, itu. Kan agak nyeleneh itu. Iya, mungkin nyeleneh ya, tapi menurut kita sebagai ini ya medical sebagai praktisioner ya. Nah itu landasan kita itu adalah landasan dari penelitian, jadi evidence based. Jadi selama itu pengobatan itu tidak belum ada uji klinisnya, itu menurut saya itu sebaiknya tidak dilakukan. Namun ada beberapa pengobatan yang memang kita itu memang tidak dipelajari dalam kedokteran, namun itu disarankan oleh Rasulullah, mungkin seperti tadi ruqyah, kemudian bekam itu juga ya. Nah itu mungkin itu pilihan masing-masing. Jadi misal ada pasien yang memiliki gejala berikut, yang ini sebenarnya kalau dari hadis mungkin cocok untuk dilakukan bekam, ya silahkan. Tapi kalau kita sebagai praktisioner atau medical student mungkin ya kita pola pikirnya itu tetap pola pikirnya sesuai dengan ini klinis. Ya, betul. Kemarin itu saya pernah baca itu percakapan Nabi Ibrahim sama Allah itu Mas. Itu Nabi Ibrahim itu bertanya pada Allah, dari mana sih asalnya penyakit dan obatnya? Kemudian Allah menjawab seperti ini, dariku. Nah, Nabi Ibrahim menjawab lagi, bagaimana dengan dokter atau tabib selainnya? Nah, kemudian Allah menjawab lagi, itu hanyalah seberapa perantara. Jadi kan misalkan Allah menurunkan penyakit kepada seorang, pasti ada penyembuhnya. Seperti itu. Kemudian langsung penyakit kedua Mas ya. Ini penyakit kedua, apa saja sih pengobatan yang dianjurkan oleh Rasulullah pada waktu itu, dan apakah ada pembuktian pengobatan tersebut yang dianjurkan sampai sekarang? Ini kita bahas yang tadi ya. Jadi yang Nabi Ibrahim ini bertanya kepada Gusti Allah gitu. Bertanya kalau penyakit itu dari mana gitu ya. Nah, semua penyakit memang dari Gusti Allah. Namun ada perantaranya itu mungkin dokter. Nah itu tadi dokter atau pengobatan itu adalah katalis atau yang mempercepat kita kepada kesembuhan. Finalnya kesembuhan itu tetap pada keputusan prerogatif Allah. Jadi either kita itu bakalan sembuh atau tidak, itu tetap keputusan Gusti Allah. Nah, termasuk ini ya, kayak demam. Sebenarnya demam itu apa sih gitu kan ya. Nah, demam itu sebenarnya itu juga bisa jadi adalah sakit, tapi itu bisa jadi rahmat dari Gusti Allah. Kenapa? Karena dengan adanya demam, kita itu kan diberikan sinyal untuk istirahat. Oh ini loh, ada penyakit masuk gitu. Ada patogen masuk, virus, bakteri, jamur, parasit gitu ya masuk. Oh ini loh ada penyakit masuk. Nah
kalau kita di dalam tubuh kita itu tetap maksudnya diam saja, gitu. Tidak ada respon inflamasi atau respon peradangan yang menyebabkan itu demam nanti. Ya, tentu saja itu nanti fisiologi tubuh kita itu kacau. Jadi kayak sel-sel yang sudah terjangkit itu tidak bisa melakukan apoptosis seperti kan ya, penghancuran diri sel yang sudah mengalami kerusakan. Nah, kalau sel itu tetap berfungsi sebagaimananya, padahal itu harusnya apoptosis, maka itu bisa jadi sel kanker. Kayak gitu. Makanya dengan adanya demam ini justru itu bisa memberikan sinyal pada kita bahwa ini kita harus istirahat, ini kita butuh obat ini, misalkan gitu. Kayak gitu. Ini kan saya pernah dengar juga Mas ini. Iya. Pernah baca juga itu ada hadis yang mengatakan juga bahwa kalau sakit itu bisa mengurangi dosa gitu Mas ya. Oh iya. Itu gimana misalkan? Insya Allah mungkin ya menurutku ya. Jadi kan apa gitu. Ya, kalau antara dosa dan pahala itu juga hak prerogatif Allah kan. Jadi ya kita juga bisa berharap kita itu mendapatkan pahala dari sakitnya kita. Tapi sakit itu tidak membatasi kita sebenarnya. Kita itu tetap ada kewajiban kepada Allah. Misal makanya kalau sholat itu memang tidak ada ininya kan, tidak ada batasannya. Kamu sakit, kalau nggak bisa berdiri bisa duduk, kalau nggak bisa duduk bisa berbaring dan seterusnya. Nah itu ya memang itu adalah termasuk rahmat Allah juga. Kiranya seperti itu. Kalau itu tadi kenapa tadi? Yang sakit bisa mengurangi dosa. Iya, kiranya kayak gitu. Ya. Kalau misalkan kayak dengan madu, bekam atau kai itu gimana? Oh, yang saya pernah baca juga kan. Kai Itu ini yang dianjurkan. Kai ini kan dulu gini. Kan Rasulullah bersabda kalau pengobatan itu adalah madu, bekam sama kai. Iya. Kai itu kan ini kan ya kayak besi yang dipanaskan terus di itu kalau kita bisa kayak analogikan itu mirip-mirip kauter. Pernah dengar kauter? Belum pernah. Belum pernah ya. Jadi aku dulu pernah di stase dermatologi, stase kulit. Nah itu kan ada kayak kutil gitu lah bahasa awamnya kutil. Atau bahasanya bahasa kedokterannya itu aku lupa. Nah itu kan kayak muncul tumbuh kulit gitu ya. Benjolan. Nah bukan benjolan ya, kayak tumbuh kulit gitu loh, kutil. Nah itu dilakukan kauter itu caranya kayak besinya itu dialiri listrik. Nah nanti kan besinya itu depannya panas gitu kan. Nah itu nanti dibuat ngerok gitunya. Cara kutilnya tadi. Ya. Nah itu mungkin itu adalah termasuk kai yang dinotis sama Rasulullah ya. Nah, kai ini juga di hadis itu kan, tapi aku tidak menganjurkan kai gitu kan. Yeah. Nah, kenapa kok tidak menganjurkan kai? Sebenarnya bukan tidak menganjurkan, maksudnya itu adalah jadikanlah kai ini pilihan terakhir. Yeah. Gitu. Kalau memang nggak bisa diobati dengan yang lain, maka ini satu-satunya yang terakhir. Ya. Terus tadi pertanyaan yang kedua itu tentang pengobatan. Iya. Pembuktian pengobatannya itu sampai sekarang itu apakah ada pembuktiannya atau tidak seperti itu? Oh, oke. Kalau pembuktian tentang zat-zat yang misal kayak yang ada di kandungan madu sangat banyak sekali ya. Coba kita bernalar aja sih. Coba kita bernalar ya. Misal demam itu tadi. Demam ini kalau di dalam hadis itu kan curingnya itu menggunakan air yang dingin, ya kan? Nah kita itu mikir kan, padahal kan sebenarnya kalau demam itu kalau sebelumnya demam itu pakainya harus ini kan kompres yang hangat kan, ya bukan yang dingin. Iya. Nah ternyata itu ada kayak sebab istilahnya asbabun nuzulnya gitu kan. Di hadis itu muncul pada orang-orang Hijaz. Orang-orang Hijaz itu kan kita tahu kalau Arab itu kan panas ya. Di situ banyak orang-orang yang mengalami heat stroke. Apa itu istilahnya?
stroke karena panas gitu loh. Jadi tiba-tiba stroke karena panas. iya, istilahnya tiba sudden inilah, tiba-tiba demam gara-gara kepanasan itu. Nah itu ya cure-nya menggunakan air dingin memang. Beda dengan demam yang gara-gara patologis itu tadi. Kayak misalnya ada patogen itu demam yang karena ada aktivitas patologis. Nah itu bisa menggunakan kompres hangat kalau yang patologis. Yang ini itu yang heat stroke. Heat stroke itu gara-gara ini loh, heat wave. Kebanyakan panasan gitu. Iya, gelombang panas. Kalau kamu heat wave ngertinya lagu itu ya. Iya, itulah. Jadi terima kasih Mas atas ilmu yang kalian berikan kepada kita semua penonton-penonton yang ada di rumah maupun yang ada di sini juga. Untuk kesimpulannya tadi banyak pengobatan yang di doa ini tergantung kita sendiri yang memilih yang lebih baik atau yang buruk. Dan saya sarankan milih yang lebih baik saja karena yang buruk pasti buruk. Mungkin dari Mas Kudus ada pesan-pesan untuk generasi milenial sekarang. Oh ya, terkait sama apa yang kita bahas Ya, tadi. ada pengobatan. Ini mungkin pesan kepada teman-teman generasi muda selanjutnya. Ini termasuk saya juga ya. Hendaklah kita itu kalau ingin melakukan pengobatan atau ingin membawa keluarga atau teman-teman ke suatu pengobatan itu ya kita itu harus melihat plus minusnya dan juga kita sebaiknya mendahulukan pengobatan yang evidence based yang sudah banyak terbukti, bukan dari testimoni gitu ya. Terus kemudian mungkin pesan saya kepada masyarakat luas juga, mari kita sama-sama meliterasi diri, mengedukasi diri agar mungkin itu adalah pengobatan mungkin ya kalau di masyarakat. Namun ternyata secara medis atau bahkan secara Islami itu tidak boleh dan tidak dianjurkan. Nah itu bisa jadi ada prakteknya di Indonesia, bisa jadi seperti itu. Maka dengan kita itu memperbanyak literasi dan edukasi, jadi kita itu bisa terhindar dari hal-hal yang seperti itu. Yang buruk-buruk. Betul. Baik, terima kasih Mas ya untuk ilmunya yang disampaikan. Akhirnya udah selesai nih pembicaraannya kita. Ilmunya semoga nangkap semua untuk kita yang dibicarakan dan pendengar-pendengarnya, dan bisa dilakukan atau dikerjakan oleh para pendengar ini. Baik Mas, terima kasih ya Mas ya. Iya, sama-sama. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.